Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera. Di sini kita akan membahas materi terkait tabel distribusi frekuensi langkah yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu mengetahui definisi distribusi frekuensi. Yang kedua, mengetahui manfaat dari distribusi frekuensi. Yang ketiga, mengetahui bagaimana langkah-langkah dalam menyelesaikan soal distribusi frekuensi. Yang keempat, membahas contoh soal dan rumus. Yang terakhir, hasil dari tabel distribusi frekuensi yang telah kita bahas. Distribusi frekuensi adalah penyusunan data dalam bentuk kelompok, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, berdasarkan kelas-kelas interval dan kategori tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk memfasilitasi penyajian data sehingga menjadi lebih mudah dibaca dan dipahami sebagai bahan informasi. Yang pertama, distribusi frekuensi bermanfaat memudahkan penyajian data, membuat data lebih terstruktur dan mudah untuk dibaca dan dipahami serta memahami kondisi suatu informasi. Yang kedua, memudahkan analisis menghitung data, menyajikan data dalam bentuk tabel atau grafik. Distribusi frekuensi memudahkan penghitungan dan analisis data lebih lanjut. Ada beberapa langkah-langkah penyusunan tag distribusi frekuensi yang harus kita pahami. Yang pertama, mengurutkan datanya. Tujuan dari mengurutkan data yaitu supaya kita mengetahui nilai terkecil dari data dan nilai terbesar dari data yang sudah ada. Kedua, memberi kategori atau jumlah kelas dengan rumus K sama dengan 1 tambah 3,322 log N, di mana N memiliki makna jumlah data, dan kemudian menentukan interval kelas dengan rumus Q sama dengan jangkauan yang disimbolkan dengan R, dibagi dengan jumlah kelas yang disimbolkan dengan K. Untuk mengetahui nilai dari jangkauan, kita harus melihat data terlebih dahulu, di mana untuk menghitung jangkauan, nilai terbesar dari data dikurangi dengan nilai terkecil dari data. Kemudian, hasil tersebut akan dibagi dengan jumlah kelas yang sebelumnya kita sudah menghitung menggunakan rumus K sama dengan 1 tambah 3,322 log N. Selanjutnya, yang terakhir, melakukan pengelompokan data, atau bagaimana membuat tabel distribusi frekuensi. Di sini sudah tersedia contoh soal yang akan kita bahas bersama-sama, yaitu mengenai contoh soal data hasil nilai ulangan seni budaya siswa kelas 12. Kemudian kita akan diminta untuk membuat tabel distribusi frekuensi dari data tersebut. Langkah pertama yaitu menentukan kategori atau jumlah kelas dengan memasukkan rumus K sama dengan 1 tambah 3,322 log N. Kemudian kita masukkan rumus tersebut 1 tambah 3,22 log N, dan kita hitung ada berapa jumlah data di atas. Setelah kita hitung jumlah data di atas, yaitu ada 20, maka nilai N atau nilai jumlah banyak data di atas yaitu 20. Maka 1 tambah 3,322 log N sama dengan 1 tambah 3,322 dan nilai log 20 sama dengan 1,301. Selanjutnya, kita akan mengkalikan terlebih dahulu 3,322 dengan 1,301 yang akan memperoleh hasil 4,321,922. Hasil tersebut kemudian kita jumlahkan dengan angka 1 yang memperoleh 5,321,922. Angka tersebut kita bulatkan menjadi 5 karena ketika di belakang koma angkanya di bawah dari 5, maka kita bulatkan ke bawah menjadi 5. Sedangkan ketika di belakang koma angkanya lebih dari 5, maka kita akan bulatkan ke atas. Langkah selanjutnya yaitu menentukan interval kelas atau panjang kelas dengan rumus interval kelas sama dengan jangkauan dibagi jumlah kelas. Dari tahap pertama kita sudah menemukan hasil dari jumlah kelas, maka kita akan memasukkannya di tahap kedua ini, yaitu dengan sama dengan kita menghitung dulu jangkauannya. Rumus jangkauan yaitu nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil dari data di atas. Kita lihat bersama bahwa nilai terbesar dari data di atas yang telah sudah diurutkan yaitu 78, dan nilai terkecil dari data di atas yaitu 50. Maka 78 dikurangi 50 kemudian dibagi dengan jumlah kelas yaitu 5. Maka 78 dikurangi 50 sama dengan 28. 28 dibagi dengan 5 sama dengan 5,6. Karena angka di belakang koma 6 dan di atas 5 akan dibulatkan menjadi 6. Sebelumnya kita sudah ketahui bahwa jumlah kelas yang diperoleh yaitu 5 dan interval kelas yang diperoleh yaitu 6. Kita akan memasukkan pada kolom nilai. Seperti yang sudah kita lihat, sudah tertera bahwa data yang terkecil di atas yaitu 50. Kita akan menghitung sesuai dengan interval kelasnya, yaitu 6. Dimulai dari 50, 51, 52, 53, 54, dan 55. Kemudian kita lihat pada data tersebut. Dari 50 sampai 55, ada berapa pada data tersebut. Kita hitung di atas, 50 dan 55. Maka jumlahnya frekuensinya yaitu 2 untuk selisih 50 sampai 55 yang tertera pada data di atas. Kemudian kita lanjut 56 sampai 61, 62 sampai 67, 68 sampai 73, dan terakhir 74 sampai 79, di mana interval kelasnya sama-sama 6. Kemudian kita hitung dari 56 sampai 61 di data tersebut ada berapa data. Kita hitung bareng-bareng. 56 sampai 61 terdapat dua frekuensi, yaitu 59 dan 60. Selanjutnya 62 sampai 67 terdapat 6 frekuensi, yaitu dimulai dari 63, 64, 65, 66, di mana 65-nya 2, kemudian 66 dan 67. Selanjutnya 68 sampai 73, nilai frekuensinya 5.
dan 74 sampai 79 nilai frekuensinya sama, itu 5. Dapat kita lihat dan hitung berdasarkan sumber data yang di atas. Kemudian frekuensi yang telah kita dapat ini kita jumlahkan, itu hasilnya 2. Terima kasih sesuai dengan pelajaran jumlah data di kali ini mengenai tabel distribusi frekuensi. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat dan ilmunya tersampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.